Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Petani Muda. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi kelas 6 khususnya di tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Dalam materi ini kita akan belajar 3 muatan. Yang pertama adalah IPA dengan KD, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua, materi bahasa Indonesia dengan KD, menyimpulkan informasi berdasarkan teks hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Dan yang ketiga, materi IPS dengan KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Oke, sekarang kita mulai dari materi yang pertama, yaitu adalah IPA. Tempat perlindungan khusus bagi tumbuhan dan hewan langka. Tentunya kalian sudah pernah mendengar banyak berita yang memberitakan bahwasanya ekosistem sekarang sudah mulai tidak seimbang, ditandai dengan beberapa macam hewan atau tumbuhan yang terancam punah. Di sini kita akan belajar tempat-tempat khusus untuk menangani kepunahan hewan ataupun tumbuhan. Di sini dimulai dari yang pertama, yaitu adalah Suaka Margasatwa, di mana yang artinya adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada hewan atau binatang yang hampir punah. Di sini dipastikan di dalam Suaka Margasatwa ini hanya berisi binatang langka. Berikutnya adalah cagar alam. Cagar alam adalah suatu tempat yang dilindungi baik dari segi tanaman maupun binatang yang hidup di dalamnya, yang nantinya dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan di masa kini dan masa mendatang. Bedanya kalau margasatwa tadi hanya menampung hewan langka, kalau cagar alam ini di dalamnya ada tumbuhan langka ataupun hewan langka yang ditujukan untuk keperluan masa kini dan masa datang. Ini artinya bisa digunakan untuk sarana penelitian, sarana pendidikan, atau mungkin sarana rekreasi. Berikutnya adalah perlindungan hutan. Perlindungan hutan adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada hutan agar tetap terjaga dari kerusakan. Ini artinya usaha pemerintah untuk menjaga ekosistem tumbuhan yang ada di hutan. Tapi di sini biasanya melindungi tanaman-tanaman yang sudah terancam punah. Berikutnya ada Taman Nasional, yaitu adalah perlindungan yang diberikan kepada suatu daerah yang luas yang meliputi sarana dan prasarana pariwisata di dalamnya. Bedanya Taman Nasional ini masih boleh dikunjungi untuk penelitian, pendidikan, rekreasi maupun pariwisata. Yang kelima adalah Taman Laut. Taman laut adalah suatu laut yang dilindungi oleh undang-undang sebagai teknik upaya untuk melindungi kelestariannya dengan bentuk cagar alam, Suaka Margasatwa ataupun taman wisata. Ini contohnya adalah wisata bawah laut Danang Gunage. Berikutnya adalah kebun binatang atau kebun raya, yaitu adalah suatu perlindungan lokasi yang dijadikan sebagai tempat objek penelitian atau objek wisata yang memiliki koleksi flora dan fauna yang masih hidup. Ini bisa kita jumpai di tempat-tempat wisata. Itu biasanya tempatnya sudah dirubah dari habitat aslinya, cuma binatangnya dikelola supaya bisa berkembang biak dan bisa tetap lestari. Di sini saya akan menerangkan cagar alam dan Suaka Margasatwa ataupun Taman Nasional. Cagar alam adalah wilayah yang di dalamnya ada tumbuhan, hewan, atau ekosistem yang khas. Sesuatu yang ada di cagar alam akan dibiarkan berkembang secara alami. Ini artinya di sini ekosistemnya dibiarkan dia hidup secara alami, tidak ada bantuan ataupun mungkin semacam sentuhan dari tangan manusia. Jadi disesuaikan di habitat aslinya atau kondisi alam. Sekarang Suaka Margasatwa adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa-satwa yang sudah terancam
punah. Di sini saya pastikan isinya hanya binatang langka. Taman nasional ini sama dengan cagar alam, cuma bedanya kalau taman nasional ini dibuka untuk umum, bisa untuk sarana penelitian, pendidikan, rekreasi, ataupun pariwisata. Contoh suaka marga satwa yang ada di Indonesia diawali dari 1. Pulau Komodo dan Pulau Rinca, Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional Gunung Leser, Taman Nasional Wasur, Taman Nasional Ujung Kulon, dan suaka marga satwa Buton Utara. Sekarang kita masuk di materi bahasa Indonesia, yaitu adalah materi kesimpulan. Di sini kesimpulan yaitu pendapat atau akhir dari suatu uraian berupa informasi, fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap sesuatu. Menyimpulkan informasi berdasarkan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca secara lisan ataupun tertulis. Kemarin sudah saya buatkan video pembelajaran khusus buat materi menyimpulkan. Jadi kalian bisa membuka video yang kemarin untuk memperdalam ilmu tentang mencari kesimpulan dari sebuah paragraf. Sekarang kita lanjut di IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Di sini kita akan belajar profil negara ASEAN. Hingga kini tahun 2020 ASEAN masih beranggotakan 11 negara. Selain 5 negara di atas, ada pula Laos, Myanmar, Vietnam, Brunei, Darussalam, dan Kamboja. Dan yang terbaru adalah Timur. Jika digabungkan, luas wilayah seluruh negara ASEAN mencapai 4,5 juta kilometer persegi. Besar tersebut sama dengan 3% total luas daratan yang ada di bumi. Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN. Luas wilayah Indonesia adalah 1,9 juta kilometer persegi. Sementara Singapura menempati negara paling kecil di ASEAN yang hanya mempunyai luas wilayah 721,5 kilometer persegi. Negara-negara ASEAN itu dikelilingi oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas laut ASEAN adalah 3 kali lipat dari luas daratannya. Secara geografis, ASEAN terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Jadi dipastikan semua wilayah negara ASEAN beriklim tropis, artinya hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Batas-batas wilayah ASEAN sebelah timur yaitu Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah barat Samudra Pasifik dan India. Sebelah selatan Samudra Hindia dan Timor Leste. Sebelah utara yaitu adalah daratan Cina. Kalian bisa melihat peta yang ada di video tersebut. Di sini sudah saya siapkan peta dari wilayah ASEAN. Sekian dan terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, saya minta dukungannya untuk like dan share. Terima kasih. Saya Pak Heri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.